tak jawab kowe awak. Oke. Terima kasih. Masih semangat? Siap dilanjut? Untuk itu dari tim Hadrah Az-Zahra Semarang. Untuk itu kepada tim Hadrah dari PRCB dari Az-Zahra kampus UIY. Mohon maaf. Kepada tim Hadrah Az-Zahra Semarang dipersilahkan menempati tempat yang telah disediakan. Iki penak mbak, penak itu. HP ini siapa sih yang ngarep mbak? Majelis ya. Kapan mau mancer deh, katanya rantan tak ya mbak. Wah, dicancang batu kayak sore kok. Jalan ya. Sampai mana? Masih penak sih sekarang. Penak. Nasi dari Riau kan iya penak ya mbak kudu nasi dari Riau itu pemko oh
Sing Joko Gedung Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
Nanto ya Mbak. Permen anu. Permen kopi 7. Murah orang. Gak permen ora kopi. Kopi kan mencegah ngantuk. Permen kok ngono ya wis ora pati piye permen tenggorokan. Ha iya. Tenggorokane aman ora kae iki. Mbak, jaluk donga ya? Wis weh. Malah donga jaluk donga perang entek. Wi aku sik iki. Awakmu kok ora dombe iki mek dobe iki meneh. Lah ngombe pokar iki. Ora wani ngombe akeh nguyuwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silaturahim tadi adalah merupakan ibadah. Jadi teman-teman hari ini kita ibadah. Ibadah bukan sholat saja. Ibadah bukan puasa saja. Ibadah bukan hanya umroh dan haji, tahajud, duha, tapi duduk di majelis Muslimat MU Hongkong pun ibadah. Teman-teman setia dengerin Abah Syukur juga ibadah. Abah Syukur ceramah tidak minta bayaran juga ibadah. Yang minta bayaran juga ibadah. Kalau jadi ketua NU PCI juga ibadah. Jadi ketua dakwah juga ibadah. Jadi pemain band kepret juga ibadah. Bahkan habis pulsa nyoting acara Muslimat NU juga ibadah. Termasuk teman-teman beli ini juga. Beli apa gratis? Gratis apa beli? Gratis. Sahabat setia Smart gratis. Gratis 3 kali gratis. Jadi nggak sembarang. Termasuk sebulan data internet.
unlimited. Kayak SIM anyar. Nomor tetap sama. Bonus $44 Hongkong. Sudah ngisi semua belum? Capek-capek ngangkat ini belum gimana? Yang sudah angkat tangan? Sudah. Yang belum? Insya Allah setelah ini ya. Ngomong internet itu ngangguknya piye? Kita datangkan bosnya. Ini kebetulan dari Tasikmalaya. Kita hadirkan. Ya, biar dia yang ngomong karena saya nggak paham. Saya pahamnya dakwah. Ya, ini nih si cantik sini. Hatur nuhun Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Abah ini aku ditinggal sendiri. Ya Allah. Iya, katanya ada yang belum dapat kartu SIM card gratis dari Smartun. Ya. Oke, monggo. Insya Allah Kak Meli bukan bosnya Smartun ya. Perwakilan dari Smartun akan ada di sini sampai jam berapa Umi selesai Umi? Jam 5? Insya Allah sampai jam 5 sampai selesai. Jadi kita tunggu yang belum mendapatkan SIM card gratis dari Smartun. Kita tunggu di bawah ya, di meja. Yang udah pakai Smartun, kalian juga bisa mendapatkan satu lagi SIM card gratis. Alhamdulillah. Ini ibadah bukan Abah? Alhamdulillah, ibadah juga bukan Abah. Oke, ada pertanyaan, boleh nanti teman-teman di bawah kita akan coba bantu ya kalau ada pertanyaan. Jaringannya lelet, boleh tanya-tanya di bawah. Untuk yang belum pakai Smartun, teman-teman boleh ganti jaringan. Untuk bulan pertama itu gratis, ya, termasuk unlimited data. Bulan kedua kita ada tambahan lagi $44 bonus. Alhamdulillah. Jadi untuk yang bulan kedua cukup isi ulang 50 dapat lagi 1 bulan internet. Oh, disponsori terus kemarin. Dibantu sama Abang marketingnya. Biasa nih semakin Insya Allah untuk seterusnya. Siap. Ya untuk yang belum, monggo silahkan kita tunggu di bawah. Jangan lupa KTP-nya. KTP Hongkong ID itu hanya kita bantu untuk registrasi aja. Ya, jadi semua SIM card baru diharuskan untuk registrasi. Registrasi itu harus diharuskan dengan KTP asli atau paspor asli. Ya, jadi kita minta atau pinjam KTP itu hanya untuk registrasi aja. Oke. Itu aja ya, Pak. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi insya Allah semua yang menjadi fasilitas untuk kebaikan nilainya ibadah. Karena dalam fikih teman-teman ibadah itu ada dua, mahdoh wal ghairu mahdoh. Kata Kiai Marzuki, mahdoh itu khusus, ghairu mahdoh umum. Khusus bersikap vertikal kita dengan Allah, ya, ghairu mahdoh horizontal antar sesama. Kalau sholat ini khusus dengan Allah. Terus kita dengan Allah. Haji kita dengan Allah. Ada yang dengan sesama menolong, membantu, ya, infak, apalagi sedekah, daftar ini, senyum, ngelonjor di ngaji, nyender, bengong, insya Allah ibadah semua. Maka kita harus ada di dua, sifatnya vertikal juga horizontal. Bahasa agamanya minallah
minanas. Hablum wa hablum duribat alaihimuz zillatu ayyama sukinu bihablin minallah wa hablin akan ditimpakan kehinaan di mana saja kalian berada, kecuali orang yang hubungan harmonis dengan Allah, hubungan harmonis dengan, dan inilah juga namanya menyambung silaturahmi muslimat NU Hongkong, Macau dan NDA antara Abah Syukur dan Umi Hajah Fatimah, antara Abah Syukur dengan pemain qasidah, antara Abah Syukur dengan bidadari surga. Ini silaturahmi. Walaupun kita sholat 5 waktu sehari semalam, umroh tiap bulan, haji tiap tahun, tahajud tiap malam, tapi jelek dengan sesama, berantem sering, fitnah sering, gibah sering, ngambil barang orang sering, maka ibadah itu dengan Allah tidak ada guna. Bahkan kata Nabi disebutnya kita ini orang bangkrut. Atadaruna minal muflis, wahai sahabat, tahu nggak orang bangkrut di umatku? Kata sahabat, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Orang yang bangkrut di umatku adalah orang mayati yaumal qiyamah, orang yang datang di hadapan Allah nanti kelak di akhirat, sholatnya ono, zakatnya ono tonaon ada, zakatnya ono, tahajudnya ono, apalagi puasanya ono, tapi nabok orang juga ono, nyolong duit orang juga ono, fitnah juga, berantem juga, musuhan juga. Maka kata Allah, timbanglah beratnya mana. Ternyata hanya berat kepada kejadian. Karena fitnah, nyolong orang, nabok orang, gibah, menghapus pahala sholat, menghapus puasa, zakat, haji, bahkan umroh, hapus gara-gara memutuskan silaturahmi. Dia datang kepada Allah, puasa pada tapi dia juga mengalirkan darahnya si anu, nabok si anu, mitnah si anu. Akhirnya kebaikan siapa? Kebaikan si anu itu saha. Si anu. Fitnah, nyolong tadi, ya. Nah, kebaikannya diberikan kepada yang difitnah. Sementara keburukan yang difitnah diberikan kepada yang memfitnah. Yang ini numpuk kebaikan, yang ini numpuk kejelekan. Artinya pahala sholatnya habis. Kata Allah, lemparkan dia ke dalam neraka. Walaupun serakah. Ada lagi, Nabi sedang ngajilah kata kita mah di depan para sahabat. Kan ngaji Nabi itu sistemnya halakoh. Tahu halakoh? Marahin ngombe. Halakoh tahu? Ya kumpulan. Nabi lagi ngaji, tiba-tiba keluar dari majelisku, kata Nabi. Siapa orang yang memutuskan silaturahim? Hanya ada sahabat yang keluar dari majelis Nabi. Ya, wah, balik lagi ke majelis Rasulullah. Karena Nabi ngomong gini, siapa yang memutuskan silaturahim keluar dari majelisku? Dia cari bibinya karena tadi pagi berantem sama bibinya. Sehingga dia sumpah serapah. Dia takut sama sabda Nabi, orang yang memutuskan silaturahim neraka. Akhirnya dia minta maaf, kembali lagi kepada majelis Rasul. Inilah pentingnya silaturahim. Jadi saya bisa umroh tiap bulan, haji tiap tahun, tapi saya nyolong, saya korupsi, saya nabok orang, saya ngambil hak orang, maka pahala haji, umroh, tahajud, sholat diberikan kepada dia.
saya tinggal kedudukannya, maka tidak akan menjadi penolong hajinya, umrohnya, tahajudnya, kebaikannya untuk masuk surga, justru memasukkan ke dalam api neraka. Paham tuh? Cuma 2 orang. Apa sudah pada ngantuk? Jadi satu, silaturahim itu adalah ibadah. Yang kedua, silaturahim itu bentuk taqarrub ilallah. Apa itu taqarrub ilallah? Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan silaturahim, insya Allah kita bisa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga ada kata hadis, orang yang musuhan, orang yang berantem, memutuskan silaturahim lebih dari 3 hari, tidak saling memaafkan, tidak mau memaafkan dua-duanya, maka dua-duanya ahli neraka. Seram. Aduh, kalau serem-serem di kuburnya akan disiksa. Kuburnya padahal dia masih sholat, padahal puasa. Maka siapa yang pertama kali minta maaf itu yang the best. Saya tidak akan memaafkan Ustaz. Kenapa? Karena dia yang bilang bibir saya doer. Mau makan diingat-ingat, mau tidur diingat-ingat, mau ke pasar diingat-ingat. Pas dia minta maaf, boro-boro saya akan memaafkan. Kamu yang bilang doer kan saya? Saya tidak akan memaafkan. Neraka. Titik. Bahkan ada yang paling parah, yang punya hutang, kata dia yang paling galak. Apa cocok dengan yang di sini? Enggak dengar banget ini. Kita minjemin uang nih, pas kita perlu ditagih, ya belum ada. Minggu depan anak saya lagi putus, minggu depan lagi hilang di rumahnya, dicari tuh nggak ada. Pas ketemu malah galakan yang punya hutang. Cocok gak? Cocok. Kadang aneh. Ya. Padahal kata Nabi al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Janji itu adalah hutang. Janji itu hutang. Kan ada lagunya. Ya. Maka ingat, janji kita kepada sesama sama dengan janji kepada Allah. Jangan sampai kita putus, karena itu akan memutuskan silaturahim. Tidak sedikit karena gara-gara uang, sama adik kakak aja pecah, sama keluarga aja putus. Gara-gara apa? Uang. Jadi yang memutuskan silaturahim salah satunya apa? Dan dia akan jauh dari rahmat Allah. Karena hikmah silaturahim tadi taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka ingat yang punya hutang. Bahkan yang memutuskan pertemanan juga jangan sampai ini teman-teman, waktu di kampung dulu kan kita temenan sama Ii, Mama, Bineneng, Oda, Mang Adang, si Udin, si Kemen. Akrab kita ya. Ketika kita belum punya kerja di Hongkong, akrab sama teman kita. Ada yang begitu? Ke sawah, jalan bareng. Jalan-jalan ke kota bareng. Makan minum, bahkan tidur pun pas kita ke Hongkong, gaji 10 juta, dia bapak punya gaji, balik ke kampung, kita kan gaya jalannya juga. Ini saya ke bawah. Mama,
lima kan, boro-boro diri karena yang Muka bisi ke cowoknya masih turun, masih pulang tidak sudi gaul sama Aku jam 4 pagi. Iya, tapi ternyata dia sudah kaya lupa sama teman-temannya. Hanya padahal dulu punya janji. jadi apa? Mau makan bersama lagi, jalan-jalan bersama Jam 4 lagi. Maka itulah janji semanis. Janji semanis. Janji semanis. Hei kawan, ingatkah engkau jalan berdua kemana-mana, makan dan minum kita bersama, tidur pun kita selalu bersama. Saat susah kita berteman, saat derita kita saudara, berjalan kita tiada lelah demi sebuah cerita. Bukan cinta. Yang tadi mau makan bersama, mau jalan bersama, udah kayak bohong, lupa. Penuh janji semanis madu, sebelum kau mendapati, bila sudah jatuh di tangan, lupa diri, lupakan janji. Itulah dunia sesungguhnya, penuh dengan godaan setan. Ini cerita tentang kita, hanya bagai buku yang usah. Janji semanis madu, janji semanis madu. Diulang, janji semanis madu, janji semanis madu. Betul? Kali-kali jangan main kepret ya. Ini lagu saya terbaru, 2 hari sebelum Hongkong rekaman. Hei kawan, ingatlah jalan berdua kemana-mana, makan dan minum kita bersama. Saat susah kita berteman, saat derita kita berjalan kita demi sebuah cerita cinta. Bila sudah jatuh di tangan, lupa diri, lupakan janji. Itulah dunia sesungguhnya, penuh dengan godaan setan. Ini cerita tentang kita, hanya bagai buku yang bareng-bareng kita. Janji semanis madu, 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 janji semanis madu. Ya, itu lagu. Nah, yang memutuskan silaturahim kadang kita kalau menjadi orang sukses. Terus, harusnya kalau sudah sukses bisa membantu teman kita yang lemah, lelah, sama. Karena ini banyak terjadi, ya. Termasuk teman-teman yang dari kampung pingin ke sini, pingin bela orang tua, pingin bela anak, pingin bela keluar, tapi di sini lupa bahkan menjadi pun
berbina di Muslimat NU Hongkong. Insya Allah tidak lupa hati. Insya Allah tidak lupa hati. Justru pikiran terang, hati lapang karena zikir kepada Allah Subhanahu. Inilah orang yang mempererat, memperkuat silaturahmi. Karena ingat silaturahim itu tidak hanya apa tadi. Tidak hanya ketika susah kita akur, tidak hanya ketika miskin kita bersama, tapi ketika kaya bahagia bersama. Bahkan kita sedekah, bahkan kita infak, kita tolong yang kesusahan. Itulah rezeki yang barokah. Jadi kalau teman-teman punya gaji 10 juta, manfaatkan dulu buat keluarga utama. Apalagi anak lagi sekolah, terus anak lagi nyantri atau mondok, terus ibu bapak kekurangan, terus utang pun masih ada, terus maka itu yang utama. Bahkan gak infak, gak sedekah, tapi penuhi kebutuhan keluarga. Ini yang the best. Tepuk tangan atau hari itu? Lima cicing wae. Jangan sampai teman-teman orang lain dibahagiakan, Ustadz malah jadi kaya, Ustadz jadi hebat, HP-nya juga ganti, S20, bahkan udah 30, padahal 30 belum keluar, dia udah punya. Karena dibantu oleh teman-teman, itu salah. Bukan tidak boleh berinfak, bukan tidak boleh bersedekah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah Al-Baqarah ayat 3 itu dari sebagian harta kita infakkan. Yang pertama number one itu keluarga. Ini orang benar keluarga nih. Wa mimma razaqnahum yunfiqun itu yang pertama bukan ustaz, bukan kiai, bukan habib, tapi keluarga. Ingat, catat dalam hati. Anda mengikuti saran saya, Anda selamat harta Anda. Anda tidak mengikuti saran saya, harta akan binasa. Paham? Paham? Bahkan bagi seorang anak laki-laki memberi ibunya tanpa izin seorang istri halal. Ingat, wa mimma razaqnahum. Tetapi etika dan akhlaknya tetap suami ngomong sama istrinya, saya mau ngasih ibu saya, itu lebih bagus. Walaupun tidak izin pun itu bagi seorang suami. Tapi istri lain lagi harus izin suami. Ada begitu ngomong. Kan uang sendiri. Iya, tetap suami istri harus bilang masuk. Oke? Jangan melawan ayat. Gaji kita punya kita ya. Suami punya gaji, maka gaji suami adalah untuk you. Tapi penghasilan you tidak I. Tapi kembali ke you. Tidak ada istri menafkahi suami, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Tapi suami yang wajib nafkah kepada istri, walau istrinya bekerja. Paham? Maka kesalahan yang dulu jangan diulang lagi. Mentang-mentang kita punya gaji, kita infak buat ustadz yang ganteng itu. Ini salah. Paham? Jangan terulang lagi. Walaupun suami kita udin, petok, botak, hitam, lebih baik ke suami daripada ke ustaz. Gara-gara ustaz datang udah lupa diri, si udin udah nggak kelihatan. Saya ingin menyelamatkan harta anda sebetulnya. Ini mah keluarga ditinggalin, ini ditabokin. Ya. Maka berada di Muslimat NU Hongkong, Anda selamat.
Insya walaupun Abah syukur Ustadz kali bertingkat ente, tapi manfaatnya sama Habib sama. Dan yang diomongin juga sama. Apa Habib ngomong apa sih? Kelebihannya sholawat doang. Ya Nabi salam. Kita udah. Apa bedanya Habib sama Abah syukur? Ya Nabi salam. Ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika gak pakai undel-undel, gak pakai jenggot. Tangan saya dicengkit sama gak? Salah. Pada nyium. Masa gini? Kalau anak saya gak apa-apa dah. Kalau bapak, jadi salah. Oleh karena itu, tapi bukan berarti saya menghina Habib, enggak. Bukan berarti saya menghina penceramah tenar, tidak. Kita hormati ilmunya, kita hormati tapi memperjualbelikan agama itu yang saya tentang. Memberatkan teman-teman harus bayar sekian hotel di Kue Mari apa itu? Kue Mari. Iya. Dan ada hotel namanya Kue Mari. Regional apa? Nama kue itu Regal. Jemput pakai mobil. Jangan membebani teman-teman. Teman-teman tuh sudah bisa ngaji di waktu libur aja. Kalau menurut saya the best of the best, di atas rata-rata 100% lebih buat teman-teman. Sekarang sudah bisa libur, bisa ngaji, dicekokin kan bisa. Dan mereka bahagia, mereka di waktu libur bisa ngaji. Biarkan buat keluarganya. Paham tuh? Kalau ada lagi infak ke muslimat, untuk dakwah. Karena dakwah pun memerlukan dana. Cuma caranya harus benar. Jangan menipu jamaah, jangan membohongi jamaah, jangan atas nama agama. Ini yang gak boleh. Karena apapun pakai dana pasti. Gak ada yang tidak pakai dana. Bahkan untuk merajut silaturahim pun harus pakai dana. Besar kecilnya dakwah, tabligh akbar, tabligh sogir, tabligh kecil pasti ada dana. Laras, kita pingin main qasidah, pingin, belum punya alatnya, ya udah bibir aja. Bibir aja. Tapi setelah ada rebana, ya Nabi agak merenah sedikit karena ada musik. Jadi semua pakai dana, sholat pun pakai dana teman-teman.
pakai duit, terus saya ingin kayak Kiai Mustamar sarungan, padahal saya biasanya celanaan. Karena lihat video Kiai Mustamar di sini pakai sarung, saya juga pakai sarung, dan ini beli baru, beli 70.000. Artinya pakai dana. Saya ingin memperlihatkan porpes saya pakai jas MDA, jahitnya pakai duit, beli bahannya, dari semua ada dana. Tetapi infakkan itu semua untuk dakwah. Karena kalau saya dakwah pakai kaos oblong, kira-kira teman-teman lihatnya gimana? Yang nyonting aja dimatiin tuh HP-nya semua. Pakai kaos oblong. Oh, tapi kalau pakai Rizal Alisan. Wow. Baru ada ini, ada kayangan gitu. Nah, keren kan? Keren. Wah, Ustaz saya apa syukur, keren. Menyenangkan jamaah juga itu adalah ibadah. Jadi tampil di depan umum bukan bagusnya, tapi rapi. Leras. Sholat itu bukan mukena yang mahal, tapi nutup auratnya. Leras. Sarung itu bukan mahalnya, tapi nutup aurat ketika sholatnya. Leras. Jangan sampai hal yang pokok yang sudah dimudahkan oleh Allah dipersulit oleh kita. Kita gak mau ngaji karena gak pakai kerudung yang $500 Hongkong. Ada cerita bohong. Saya punyanya cuma yang $20 Hongkong. Gak mau pakai juga. Yang $20, yang $100 nilainya sama. Kalau maka ibadah itu, silaturahim itu bisa ditempuh, bisa dilakukan dengan cara yang termudah. Yang mempersulit itu kita. Nikah itu mudah, cuma 5 syaratnya. Siapa yang belum nikah, catat yang 5 ini. Hiji, calon mempelai wanita. 2, calon mempelai pria. 3, saksi. Awali dulu, saksi ijab kabul. 5, selesai. Yang bikin ribet kan kita, cari gedung. Iya. Ya gengsinya, ayo nunggu yang punya uang sih nggak apa-apa. Artinya kalau kembali kepada agama mah mudah. Iya. Nguburin mayat cuma mandiin, ngapanin, nyolatin, nguburin selesai, nggak usah ada tahlil pada pokoknya. Harus bikin besek 100 buah. Ustadznya harus 4 tempe. Kan yang bikin berat kita. Belum ustadznya minta bayaran lagi dalam tajam. Ini yang bikin ribet kan kita. Allah tidak nyuruh gitu. Jadi yang nyuruh ribet, yang nyuruh berat siapa? Kita sendiri. Silaturahim itu mudah teman-teman. Bahkan kemarin Umi Fatimah itu saya senang. Kemarin ada yang ngaji di Sincaci. Gak pakai kerudung, kata Umi Fatimah, gak apa-apa. Lihat kalau dakwah tuh, ini orang pengetahuannya TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Apa lulusan madrasah, pesantren. Terus pergaulannya hanya RT, hanya hansip, hanya tukang sayur, atau dia sudah gaul sama orang lulusan S1 atau perguruan tinggi atau orang-orang cerdas. Jadi kalau mau ceramah itu lihat yang diajak Saya bisa ada ceramah keren di sini. Hai teman-teman, sekarang zaman hedonistik. Hidup kita di era globalisasi. Dari pagi sampai pagi nonton televisi. Bahkan anak kita sudah terbius dengan karya Kolonel Sanders yang namanya Kentucky Fried Chicken. Yang tidak hanya dinikmati penduduk Chicago Amerika Serikat, tapi Chicago Bandung pun menikmati. Saya bisa ngomong gitu. Tapi kalau ngomong gitu di kampung, yang bapaknya di sawah tiap hari, di kebun tiap hari, apa itu hedon? Maksudnya hedonistik. Cinta dunia. Apa itu globalisasi? Jadi nggak perlu sama orang kampung ngomong begini. Paham tuh? Jadi dakwah pun ada ilmunya. Maka ketika saya ceramah di depan teman-teman dari jam 10 sampai setengah 5, ini berat buat saya, panjang. Maka di samping ada materinya, ada hiburan.
biasanya Muslimat NU-nya disebut ada masalah. Ini untuk mengisi waktu dan cocok dengan kondisi Mata. Coba kalau saya dari tadi serius aja. Tunggu sih. Rai lomba. Kita harus beriman pada Allah. Untuk berkah. KTW sentuh etma bisa kangen. Coba teman-teman lihatin saya. Saya ceramah serius nih ya. Berbeli bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Contoh. Ini contoh. Rungokan lho men orang ngantuk. Perang rungoke fit. Pak Beli. Harus beriman sama Allah. Allah itu Maha Esa. Apa wong ning kono yo jago. Jago ngeto weh duwe kanca-kanca. Coba kita bertahan kabur tadi. Itu kabur, dulu kabur, lele kabur, ketua PCNU kabur. Ini orang apaan ini? Kejar-kejar lulusan KDM dari Barat. Ini Ustaz nakal sebelumnya oleh KDM dimasukin Barat. Itu jadinya, laras jadi ada ilmunya. Kalau model begini ceramah di mana teman-teman? Ketika khutbah Jumat, itu jadi ada waktunya. Tapi lomba ketawa, semua ketawa, gak akan bagus juga. Maka ada retorika dakwah, cara berbicara. Gitu ya. Mengapa saya tadi di awal mengucapkan salam dengan lagu? Karena saya khawatir teman-teman tidak memperdulikan saya. Ngantuk nera. Jauh-jauh dari Nanti Jakarta, lakukan. salamnya jauhnya cuma 2 orang. Maka saya siap pemain qasidah tadi. Saya mau pakai nyanyi lagu itu. Assalamualaikum. Jadi kan agak sedih. Ustaz haram katanya musik. Akhirnya ini juga menjadi sebuah pemutus Ini kan lagi silaturahmi. kayak ngono. Hah? Ada sahabat Nabi itu kalau ada hari raya itu nyanyi. Terus sahabat ada yang marah, menabok sama sahabat satunya lagi. Kata Nabi jangan. Ini hari gembira umat Islam. Oleh ulama NU dijadikan dalil bolehnya bermusik tapi untuk berdakwah. Wali Songo pun mengislamkan nenek moyang kita dengan wayang, ada musiknya. Jadi kalau nyanyinya Tuhanlah kekuatan dari hidupku, hajat arah hidup kita tertuju pada ilahi ridho selalu, bahagia hidup kita bertemu. Tuh 2 3 tok tung tok tung tung, bersyukur selalu padanya atas karunia pada kita yang tak pernah sirna sejak cipta alam semesta. Walau badai bergelombang menghentikan kokohnya karang, kita jangan meradang. Di antara kita saling sayang, di antara kita
hidup. Ya, yang disiksa majikan, batin tersiksa, pikiran. Jadi saya mikir, Mampu kopi ya Mbak. ini anak-anak harus kuat. Teh Ginda pertama lagu ini saya nyanyikan di Bogor, itu di kampungnya Teh Ginda. Teh Ginda adalah seorang PMI yang berhasil, yang punya sekolah SD, SMP, berdiri Teh Ginda. Dan sekarang sudah milik Muslimat NU Hongkong. Ini salah satu nakterwan yang telah berhasil. Kampungnya dia tidak mau ngasih ustadz yang ganteng, apalagi mencintainya. Apalagi mencintai, tidak. Saya ingin bangun kampung. Saya bukan ria, tidak. Tapi inilah salah satu kesuksesan anak Hongkong yang membangun kampung. Teman-teman mungkin nggak bikin sekolah, ya, tapi anak sampai SMA kan sama aja. Alhamdulillah. Orang tua bisa makan. Ini juga keberhasilan teman-teman. Jadi keberhasilan itu bukan hanya seperti Teh Ginda, bisa bentuk yang lain. Setuju? Setuju. Dulu saya awal ke Hongkong, Ustaz punya pesantren nggak? Saya mau infak. Saya nggak punya. Dulu. Sekarang saya punya, tapi saya tidak akan minta sama teman-teman. Saya tidak akan nyari sumbangan di sini. Karena rezeki teman-teman sekali lagi hanya untuk keluarga. Silakan. Kalau prinsip saya, kecuali kalau Muslimat NU, silakan berinfak di Muslimat NU. Siap? Ya. Siap? Ya. Begitu. Itu yang benar. Sehingga uang kita bisa ditabungkan sebagian. Nanti satu saat beli pesawat, jangan tabung, jangan mobil, pesawat kita beli. Amin. Yang pakai batu baterai itu. Pesawat madu, kalau kolong merat kan ada aturan-aturan lain. Paling tidak buat anak kita, pesawatnya yang bisa terbang, yang dimonitor. Jangan ditabrakin sama kakeknya, tabrakin kakeknya, jentor kakeknya. Ya. Jadi rezeki kita adalah untuk kebahagiaan kita. Tapi saya tidak melarang teman-teman mau infak di luar Muslimat NU, tapi dengan cara yang benar. Ya, jangan berlebihan. Kenapa? Hasil keringat kita ini adalah untuk kebahagiaan keluarga. Jerih payah usahamu selalu diridhoi. Marilah kita bersyukur semua atas pohon deui. Oh, rahmat ilahi. Se-Hongkong getar dengan sholawat. Teriakan agama kita, insya Allah kita selamat. Bertemu dalam rahmatnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita kita semua. Semua dalam rahmat ilahi. Mari kita bersyukur semua rahmat ilahi. Teman-teman, bukan hanya sekedar keadaan teman-teman ke Hongkong, atau karena keluarga kita tidak mampu, atau mungkin orang tua banyak dililit hutang, atau problem yang lain. Tetapi hakikatnya wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa saja yang kita peroleh hakikatnya dari kita hadir di Hongkong, hakikatnya Allah yang menghadirkan.
Setuju gak? Setuju. Kalau Allah tidak menghadirkan kita ke Hongkong, kita tidak akan pernah ke Hongkong. Bukan karena semata-mata keadaan kita, ketidakmampuan kita. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa saja yang kita peroleh hakikatnya dari Allah. Saya bisa berbicara hakikatnya Allah yang menggerakkan. Kalau Allah tidak menggerakkan semua kepada saya, maka teman-teman akan bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya saya mati. Karena sudah tidak bisa gerak apapun. Oleh karena itu semua koridor Allah, semua ketetapan Allah. Masya Allah karena wa man lam yasa lam yakun. Apa yang Allah kehendaki ada, yang tidak Allah kehendaki pasti tidak ada. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun la haula wala quwwata illa billah. Ora nono doyo sumingkrih ing ngalakoni maksiat. Angin kekuatan Allah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kita ini. Kekuatan itu dari Allah. Tak tulung-tung, tak tak, tak tulung-tung, tak tak. Ini yang menggerakkan Allah. Tak tak tung-tung, tak tak tung-tung. Bahkan botak buntung, botak buntung. Iya, Allah yang menggerakkan. Kita ini tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Allah semua yang memberikan kekuatan. Teman-teman yang bertahan mendengarkan ceramah saya sampai 16.30 yang memberi kekuatan Allah. Karena kita lemah. La haula wala. Jadi tidur pun itu ciri kemanusiaan. Tidur pun ciri dan sifat manusia. Maka ketika ada teman-teman tidur, saya tidak akan marah karena itu sifat manusia. Wajahnya tak saya ini. Mari kita tidur semuanya. Biarkan saya yang bicara. Jadi kalau Ustadz yang model muslimat ilmu Hongkong kayak model begini, tidur tidak akan dimarahin. Yang melonjor bikin kaki tidak akan dimarahin. Awet biyen ki Mas. Aku coklat akeh kok. Minum kopi Pesanan biyen zaman biyen nggih. Aku pesen meneh. La haula wala quwwata illa billah. Itu kembali ke silaturahmi karo Mbak Umi. Sing yang ketiga kan baru dua. Silaturahmi itu akan menghasilkan berkah rezeki, berkah umur. Kata orang tua kita panjang, mantola umruhu wahasuna amaluhu. Orang yang panjang usianya, bagus amalnya, insya Allah ciri-ciri ahli surga. Tapi panjang umur, jelek amalnya, ciri-ciri ahli neraka. Maka kita insya Allah yang termasuk panjang umur, bagus amalnya. Karena hari ini umur kita dimanfaatkan untuk setuju? Barokah rezeki. Rezeki mana? Dari tadi itu makanan banyak di bawah. Saya makan sampai bingung. Ustaz, ini paru apa? Paru kambing. Wah, udah dimasak. Ada Ustaz ini ikan. Oh, Ustaz ini ikan laut. Ustaz ini ikan. Ada lagi yang bawa satu rantang gede isinya kepiting semua. Untung udah mati semua kepiting. Iya, begitu cintanya iki we 280 makanan terfavorit saya ada. Apa itu rebus rebus ubi, terus ada jamu, ada lagi apa tadi? Lemper ya, masya Allah itu. Akhirnya itulah 5 orang yang silaturahim tidak akan kekurangan makanan. Maka perbaikilah hubungan kita dengan sesama. Bahkan orang yang baik mandek, saya lagi bingung nih bulan anak saya lagi mau ujian perlu uang.
itu karena bertemannya benar, silaturahmi. Udah, gak usah bingung-bingung. Saya tolong, saya bayarkan ujian. Bayarnya kapan saja jika mampu. Sampai begitu, jika mampu. Nah, yang dengarnya jika mampu. Udah semampunya aja nanti bayar. Jangan kan, kalau benar-benar mampu bayar. Sampai begitu, kalau hubungan silaturahmi, gak usah kita kan berarti kan 210 itulah hikmah silatur. Tapi orang yang jelek silaturahimnya mau minta tolong kemana, dan orang juga ngomongnya sama, jangan ngutangin sama dia yang saya aja 10 tahun belum dibayar-bayar. Tapi kalau orang baik silaturahimnya benar-benar karena Allah sampai ngomong gini, bayar semampunya. Anda mampu bayar, belum mampu jangan bayar. Itu akibat hubungan yang baik. Maka inilah hubungan yang baik, silaturahim yang baik, karena akan memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Panjang umur bukan dari 60 menjadi 170. Bukan. Kecapean kelamaan juga umur. Ya kalau saya diberikan umur sampai 150 tahun, kasihan yang ngasuhnya. Mengasuhnya jangan-jangan udah lebih duluan. Capek lama-lama. Yang terbaik adalah di sisi Allah. Bukan berarti nambah umurnya, tapi namanya terkenal, kebaikannya, umurnya jadi barokah, hidupnya jadi kemaslahatan bagi orang lain, jadi kebaikan bagi tetangga. Itulah umur yang panjang. Bahkan Nabi Muhammad sudah wafat hampir 1400 tahun yang lalu, sampai sekarang disebut namanya terus. Sedunia di sholat wajib, di sholat sunat, di majelis-majelis. Bahkan tadi saya masuk di episode kedua lagi sholawatan. Itu kan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Orang lain sampai sekarang mau disomong, diziarahi. Bahkan orang lainnya Gus mati juga bisa memberikan rezeki. Lihat Cirebon, Sarif Hidayatullah, berapa pedagang bunga yang diberikan rezeki oleh Wali Songo. Di Kudus, di mana-mana mereka memberikan rezeki kepada orang yang masih hidup. Itulah kebaikan. Nabi Muhammad di Madinah kebaikannya luar biasa. Nah, oleh karena itu jadilah orang yang baik. Terakhir, silaturahim itu insya Allah akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba tes ujiannya. Silaturahim hikmahnya satu apa tadi? Paling juga majikan nih. Sebelum itu yang pertama kali itu. Paling juga majikan nih. Yang pertama saya ngomong ibadah. Terus mendekatkan diri kepada Allah. 2, 3 panjang umur berkah rezeki. 3 mendapat rahmat dan ampunan. 4 keistimewaan orang yang bersilaturahmi. Diulang lagi. 1 bernilai ibadah. 2 mendekatkan diri kepada Allah. 3 memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. 4 mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu. Inilah keutamaan menyambung tali silaturahim Muslimat NU Hongkong dan MDA. Jadi 4. Jadi dari sekian yang saya omongkan, teman-teman hafal yang 4 ini. Bukan nyanyinya saja. Hafal nyanyi ini nyantol. Oh iya, pulang dari majelis apa tadi? Ibadah. Gentar sholawat. Bukan itu saja, tetapi 4 nilai keutamaan orang yang bersilaturahim. Oh, coba yang 4 itu apa? Saya nggak ikut ngomong. 1 ibadah. Nah, belum kompak. 1 ibadah. 2 mendekatkan diri pada Allah. 3 4 mendapatkan panjang umur rezeki. Kasih hadiah semua ini orang.
Biar saya yang isi aja. Jadi berarti teman-teman nyimak apa yang saya sampaikan. Inilah 4 hikmah ketika kita pandai bersilaturahmi. Masih hafal kan ada yang tadi? Yang mana Ustaz? Alah lupa ingat. Bukan, yang Muslimat NU Hongkong itu masih hafal nggak? Apal. Bukan. Yang itu, yang Muslimat NU Hongkong. Muslimat NU. Kalimatnya. Itu mah belum barusan. Oh, tadi belum di-share ya? Saya share dulu ke panitia ya. Oke. Wih, bahasanya gaul banget. Oke. Yang tadi lagu baru ciptaan saya. Bukan. Semangat baru, jiwa yang baru. Itu sudah di-share ke panitia. Masih Nyasar. namanya siapa? Maria. Tuh, Neng Maria sudah di-share. Coba share ke teman-teman dulu. Itu yang lagu tadi. Alah, aku barmen Pak. Bentar.